What's up teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Reganza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rega di channel saya. Pada kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua mengenai sebuah presentasi rangkuman terkait materi dari pemrograman itu sendiri. Yang kita bahas yaitu struktur pemrograman C++. Kita lihat di sini teman-teman, struktur pemrograman C++. Struktur pemrograman C++ sendiri merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan pada tahun 1990 ketika Björn Storstrup melakukan pekerjaan untuk memperoleh gelar PhD dalam pembuatan contoh program. Berarti kami mengeluarkan ide dev C++. Baiklah, langsung saja kita simak materi struktur program C++. Struktur program C++ sama seperti struktur C yang merupakan pendahulunya. C++ hanya memiliki perbedaan pembaruan struktur program C++ sendiri sejumlah blok fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa statements yang melaksanakan tugas tertentu. Contoh dari program seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat. Lalu secara teknis program C maupun C++ selalu tersusun dari 4 bagian utama, terdiri dari bagian pengarah, compiler yang biasa disebut file header yang ditandai dengan simbol hashtag, bagian deklarasi, definisi, komentar ditandai simbol double slash atau pasangan. Bagian-bagian utama program C++, bagian pengarah, compiler atau file header. Include stream file header, stream file header. File header adalah file yang berisi deklarasi, baik berupa konstanta, fungsi, kelas, namespace, dan sebagainya. Ingat, hanya berisi deklarasi. Apabila berupa fungsi yang tertulis dalam file header, hanya proper type-nya saja. File ini tidak berisi implementasi atau kode-kode program, fungsi, kelas yang didefinisikan di dalamnya. File header juga merupakan statement prosesor disebut juga pengarah kompiler yang berfungsi mengatur proses kompiler seperti IOStream. Jadi IOStream ini termasuk dalam file header. Kemudian bagian deklarasi atau bagian definisi. Semua program C berdasar tersusun dari rangkaian pemanggilan fungsi yang bekerja atas kelompok data. Selain pemanggilan fungsi, program C mengandung komponen lain yang disebut statement. C ada dua, yaitu statement tidak dieksekusi, non-executable, bila dikombinasi dengan menggunakan objek yang bisa digunakan untuk mengatur alur program. Statement yang dapat dieksekusi atau executable bila dikombinasi akan menghasilkan kode objek. Setiap pemanggilan fungsi maupun statement executable dan C harus diakhiri dengan titik koma. Di sini teman-teman ada contoh kode programnya. Maka dalam contoh program C++ di atas, return merupakan contoh statement executable yang menginstruksikan agar suatu fungsi mengembalikan nilai balik tertentu. Contoh statement non-executable adalah if, else, dan while. Main adalah contoh fungsi, sedangkan contoh variabel adalah contoh data, baik data maupun fungsi dideklarasikan. Data perlu dideklarasikan agar compiler tahu berapa byte memori yang harus disediakan untuk data bersangkutan. Sedangkan fungsi perlu dideklarasikan agar compiler dapat memeriksa ketepatan pemanggilan fungsi yang bersangkutan. Yang keempat, bagian komentar. Program yang baik pada umumnya memberikan komentar membantu orang
orang lain maupun pembuat kode memahami kode program yang dibuat. Dalam C atau C++, setiap tulisan yang diapit melalui simbol double slash atau setiap baris yang dimulai dengan simbol double slash dianggap komentar. C++ tidak mengizinkan komentar bersarang nest comment, namun Borland C++ lebih fleksibel dari ini. Ini merupakan salah satu alat yang penting meskipun tidak pengaruh pembacaan program. Kemudian langkah-langkah pembuatan program. Langkah-langkah pembuatan program itu terdiri dari pembuatan kode program. Yang pertama itu adalah definisi the problem atau definisi masalah ini, yaitu masalah analisis selanjutnya dipecahkan oleh program atau aplikasi melihat dari sudut pandang tertentu sesuai kebutuhan. Planning design system, perencanaan dan desain sistem. Pada tahapan ini sangat diperlukan karena tahapan planning pekerjaan dilakukan sia-sia, tentunya memakan waktu yang lama. Dengan planning system, tampilan aplikasi dibuat juga terarah. Planning system biasanya dilakukan oleh sistem analis yang selanjutnya dikerjakan oleh programmer. Desain sistem ini biasanya menggunakan flowchart system atau simbol ala program dan sebagainya. Implementasi. Pada tahap ini, programmer tentunya mengimplementasikan rancangan ke dalam bentuk struktur coding. Sebenarnya code a programmer language. Bahasa program tentu banyak tergantung pemakainya. Documentation atau dokumentasi. Setelah tahap implementasi dilakukan, program sudah mencakup 80%. Selanjutnya, dibuatlah dokumentasi atau komentar-komentar pada cuplikan program. Tujuannya adalah jika terjadi debug atau problem, kita dapat mengkoreksinya dengan mudah, dan sebaliknya orang dapat mengoreksi program yang kita buat. Testing. Detail testing juga tidak luput dari pembahasan seperti yang luput dalam blog, yaitu pada sebuah tahap unit testing untuk menguji setiap unit modul yang terdapat pada program tersebut. Integration testing. Macam-macam tipe data. Tipe data angka. Untuk jenis tipe data angka memiliki nilai panjang field yang berbeda. Contohnya seperti integer merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian floating point. Floating point merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data angka dengan nilai pecahan 27,2, 54,6, 103,80 dan lain-lain. Tipe data karakter merupakan tipe data yang menggunakan menyimpan nilai sebuah karakter atau satu huruf. Lain halnya dengan tipe data string. Tipe data string merupakan tipe data yang menyimpan nilai dari gabungan beberapa karakter. Perbedaan data input dan konstan. Data input dan konstan dibedakan karena data input adalah interaksi pengguna manusia dengan program. Memungkinkan program dapat menerima data dari pengguna yang biasanya berbentuk teks, file, gambar, hardcopy dan lain-lain. Bahasa C++ kita dapat melakukan dengan keyword cin. Untuk menggunakan keyword cin ini membutuhkan extraction operator dengan tanda di antara keyword dan memori. Seperti ini ya teman-teman, contohnya cout, nama depan, cin. Dan dalam penggunaannya ini input atau bisa untuk mengaplikasikan karakter input tersebut, kita memerlukan sebuah perangkat
perangkat eksternal tambahan seperti keyboard ya teman-teman, karena dengan kita memasukkan data yang sesuai kita inginkan, kita dapat menyampaikannya melalui keyboard untuk nantinya akan ditampilkan melalui layar monitor. Kemudian konstan adalah data yang dioperasikan dengan cara tidak diinput, namun sudah ditetapkan oleh karakter output seperti integer A sama dengan 4, B sama dengan 5, dan C sama dengan 2. Perbedaan Cin dan Cout. Cin pada bahasa pemrograman C++, Cin merupakan sintak yang digunakan untuk menginput data ditambah dengan tanda yang merupakan karakter yang harus mengikuti sintak sin. Jadi di mana sin ditulis setelah wajib menggunakan karakter dan diakhiri dengan tanda titik koma. Sin ditampilkan oleh perintah user lewat perangkat keyboard. Kemudian cout pada bahasa pemrograman C++, cout merupakan sintak yang digunakan untuk menampilkan data ke layar monitor ditambah dengan tanda yang berupa karakter yang harus mengikuti sintak cout. Jadi dimanapun cout ditulis setelahnya wajib menggunakan karakter yang diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian operator aritmatika, salah satu dari bentuk operator dan operator matematika. Operator aritmatika merupakan operator yang melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, sisa, hasil bagi atau modulo, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Dia di sini ada A sama dengan 8. Di sini ada A sama dengan 8 ditambah 4 kali 2 bagi 4. Kemudian sini ada B 8 ditambah 4 dikali 2 dibagi 4, C 10, sisa hasil modulo dari 3 dikali 2, 10 modulo dari 3 dikali 2. Selanjutnya teman-teman, struktur kontrol. Struktur kontrol pada bahasa pemrograman digunakan untuk mengendalikan proses pada program. Struktur kontrol yang digunakan adalah struktur kontrol bahasa struktur kontrol percabangan branching, struktur kontrol perulangan looping, bentuk umum logika if. Nah, salah satu contohnya dari struktur kontrol percabangan adalah bentuk logika if. Perintah if else digunakan dalam dua pilihan berbeda. Dalam ketentuan awal, apabila ketentuan pertama dianggap salah satu yang tidak sesuai, maka program akan menjalankan program proses selanjutnya. Seperti ini contohnya, if kondisi perintah 1, kemudian else dan perintah 2. Struktur logika if. Struktur logika if pada program PHP digunakan untuk mengatur kapan kode program akan dijalankan. Struktur if membutuhkan dua kondisi disebut expression dan statement. Statement berisi salah satu lebih dari satu perintah PHP. Baris perintah yang dijalankan selama kondisi benar true. Jika kondisi menghasilkan false, statement tidak akan dijalankan. Tanda kurang menandakan blok kode dari program diproses ketika kondisi true. Struktur logika if else. Perintah pada if else digunakan di dalam memilih salah satu pernyataan yang mendasar, pernyataan yang berdasarkan kondisi tertentu. Bila kondisi true maka akan dijalankan, tetapi jika tidak memenuhi ataupun false maka menjalankan perintah yang lain. Sehingga else dijalankan ketika kondisi if tidak sesuai. If condition statement 1 dijalankan dengan bernilai true, dan else if statement 2 akan dijalankan bila kondisi if salah satunya bernilai false. Struktur logika switch case. Selanjutnya adalah struktur logika switch case. Sebuah struktur logika percabangan yang memeriksa suatu variabel kemudian menjalankan perintah sesuai dengan kondisi. Apabila nilai variabel terdapat salah satu switch, maka proses dihentikan dengan perintah break. Apabila perintah nilai variabel tidak terdapat
pada salah satu pilihan, maka proses akan berakhir dengan perintah default. Perbedaan dalam menggunakan switch dan if else pada kondisi di mana if mampu menampung lebih banyak dari satu kondisi, sedangkan switch hanya mampu menampung satu kondisi. Contohnya switch, variabel, kemudian case, ini satu pernyataan yang berisi pernyataan secara karakter output ataupun input, cout maupun in, kemudian break dan seterusnya, dan sampai yang terakhir ini. Di sini teman-teman ada default. Pernyataan dan break default ini fungsinya untuk apabila kita memasukkan angka di luar konteks atau statement yang telah kita isi. Misalkan kita memiliki 3 case, namun kita mencoba memasukkan angka 4, maka kita memunculkan statement default yang berarti angka yang kita masukkan tidak ada dalam case tersebut. Logika for. Yang terakhir adalah logika for. Logika for merupakan struktur perulangan dalam bahasa Inggris yang disebut dengan loop, dan instruksi program bertujuan untuk mengulang dalam merancang kode program setidaknya mengetahui 3 komponen, yaitu kondisi awal perintah program yang akan diulang, serta kondisi akhir di mana perulangan akan berakhir. Untuk kondisi perulangan for, kita setidaknya membutuhkan 3 kondisi: kondisi awal, kondisi saat perulangan, dan kondisi saat perulangan terhenti. Penulisan dasar format perulangan for PHP adalah sebagai berikut. For start, condition, increment, dan statement. Start adalah kondisi pada saat awal perulangan. Biasanya kondisi ini digunakan untuk memberikan nilai pada variabel counter. Misalkan kita akan membuat variabel counter i, maka kondisi ini menggunakan awal i, maka i sama dengan 1. Condition adalah kondisi yang dipenuhi agar perulangan dijalankan. Selama kondisi terpenuhi, maka PHP akan terus melakukan perulangan. Biasanya variabel counter yang digunakan untuk mengatur akhir perulangan. Misalnya kita ingin menghentikan perulangan jika variabel i telah mencapai nilai 20, maka bagian condition ini kita membuat perintah i kurang dari sama dengan 20, yang berarti selama nilai i kurang atau sama dengan 20, variabel akan terus melakukan perulangan. Increment adalah bagian yang digunakan untuk memproses variabel counter yang bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. Biasanya bagi bagian ini kita akan membuat kondisi dari variabel counter. Statement adalah bagian kode program yang diproses secara terus-menerus selama berproses berlangsung. Untuk statement ini kita membuat blok program di antara tanda kurung kurawal sebagai penanda bahwa bagian di dalam kurawal inilah yang akan dikenai sebagai proses perulangan. Ya, sekian presentasi dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.